Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Sartika, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas satu yang saya buat dengan menggunakan video. Berikut paparan video yang saya buat. Untuk penugasan nomor 1, di sini saya menggunakan laptop yang dapat menginstal APK yang ada pada buku panduan karena pada laptop saya APK tersebut tidak dapat terinstall. Untuk melakukan praktikum ARP Poison, beberapa hal yang harus dipersiapkan, antara lainnya software Canable yang dapat didownload di internet. Selanjutnya, ada 3 guest OS yang ada dalam VMware Workstation atau VirtualBox yang terdiri dari 1 guest OS yang bertindak sebagai telnet server, 1 guest OS yang bertindak sebagai telnet client, 1 guest OS yang bertindak sebagai sniffer terinstall Canable. Selanjutnya, setelah menginstal aplikasi Canable, Anda bisa menjalankan Canable pada komputer sniffer sehingga muncul tampilan yang tertera pada gambar di buku panduan. Selanjutnya, pilih dan konfigurasi interface network adapter yang digunakan untuk men-capture melalui tombol config, kemudian pilih tab sniffer untuk memastikan network adapter sudah terpilih. Kemudian tekan tombol OK. Berikutnya, pilih tab sniffer dan aktivasi stunning dengan menekan tombol start atau stop sniffing, sehingga Canable mulai melakukan aktivitas capture melalui interface yang Anda pilih sebelumnya. Setelah itu, lakukan scanning MAC address dengan cara klik kanan dari item IP address network adapter, sehingga proses scan berlangsung dan muncul terdaftar komputer yang terhubung pada jaringan yang sama. Kemudian, pilih tab ARP yang terdapat di bagian bawah. Klik area kolom dan baris yang kemudian klik tombol Add Tulis dengan logo tambah sehingga muncul tampilan New ARP Poison Routing. Kemudian pilih alamat IP target pada jendela sebelah kiri dan pilih alamat IP korban. Kemudian tekan tombol OK. Canable sudah siap melakukan aktivitas sniffing dan telah memanipulasi nilai tabel ARP pada mesin korban. Perhatikan alamat IP yang memiliki alamat MAC address yang sama. Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ARP Poison adalah teknik serangan yang digunakan untuk mengacaukan tabel ARP pada jaringan yang memungkinkan penyerang untuk mengalihkan lalu lintas jaringan ke alamat MAC palsu. Kemudian, praktikum ARP Poison biasanya bertujuan untuk memahami bagaimana serangan semacam itu dapat terjadi dan bagaimana melindungi jaringan dari serangan semacam itu. 3. Melakukan ARP Poison tanpa izin atau dengan niat jahat atau ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Pada tugas nomor 2, di sini saya akan melakukan praktikum cross-site stripping. Langkah pertama yang dilakukan adalah klik link web pada Chrome berikut. Link yang kita buat adalah https://game.appspot.com/level 1. Kemudian enter. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini kemudian pada kolom ini kita ketikkan script alert script. Kemudian klik search. Ketika sudah muncul seperti ini, kita klik tulisan hijau advance to next level. Kemudian kita scroll ke bawah, pada bagian ini kita tulis IMG search sama dengan tanda kutip garis miring tanda kutip on error sama dengan tanda kutip alert dalam kurung down tanda kutip garis miring. Kemudian share status, kemudian klik OK. Setelah itu, ketika sudah muncul tampilan pada
link yang kita tulis tadi, kita tuliskan pada bar URL, yaitu https://xxsgame.appspot.com /level 3 frame 1 pagar 1 one error sama dengan alert dalam kurung down. Kemudian enter. Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa 1. Cross-scripting atau XXS adalah kerentanan keamanan yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip jahat ke dalam situs web atau aplikasi yang kemudian dieksekusi oleh pengguna yang mengunjungi situs tersebut. Yang kedua, praktikum ini bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana XSS dapat dieksploitasi bukan untuk melakukan tindakan jahat, tetapi untuk memahami cara kerja kerentanan ini. 3. Setelah berhasil mengeksploitasi situs web yang rentan dalam praktikum, langkah berikutnya adalah melaporkan kerentanan tersebut kepada pemilik situs web atau aplikasi sehingga mereka dapat memperbaikinya dan meningkatkan keamanannya. Berikut tampilan jika sistem memiliki kerentanan XXS. Terima kasih, itulah tadi paparan video yang saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah keamanan jaringan. Saya Gusti Sartika dari Prodi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.